Malam beranjak pahit, merangkak perlahan dari dahan menuju dahan lain. Angin di luar melambai riuh berbisik haru. Tiada berkesudahan. Percakapan kita tak pernah usai, tak pula dimulai. Dua bola mata berkaca pecah bersabung mata adalah matamu. Mengandung beratus bahkan beribu perjantan jalan. Bibir keluh sembunyi rindu. Aku pura-pura mengusap pilu. Rindu pilu menjadi menu menghabiskan gelap di sisiku, di sisimu. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Kakanda Redi yang nantinya akan memandu acara ini. Acara peluncuran dan bedah buku Arkatama di STKIP Singkawang. Baik, untuk membuka acara ini, kita akan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua nanti kita akan mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga ada sambutan dari Bapak Ketua STKIP Singkawang. Yang keempat penandatanganan MOU antara Forum Sastra Kalimantan Barat dan STKIP Singkawang. Kemudian yang kelima ada penyerahan cenderamata dari Forum Sastra Kalimantan Barat kepada STKIP Singkawang dan sebaliknya. Yang keenam, peluncuran dan bedah karya buku kumpulan puisi Arkatama. Yang ketujuh, nanti ada sesi tanya jawab dari peserta ke para narasumber atau pembicara. Yang kedelapan, acara selesai. Baik, untuk memanfaatkan waktu yang tersedia, kita akan membuka acara ini. Terima kasih kami sampaikan kepada kawan-kawan mahasiswa dan para tamu yang sudah berkenan hadir di acara peluncuran dan bedah buku Arkatama di STKIP Singkawang. Kemudian terima kasih juga kepada kawan-kawan yang sudah mematuhi protokol kesehatan, datang dengan menggunakan masker dan tentu saja tadi sudah mencuci tangan di bawah. Kemudian terima kasih kami sampaikan kepada pihak STKIP Singkawang yang sudah berkenan memfasilitasi acara ini. Kawan-kawan, saya akan memperkenalkan penulis buku dan narasumber kita pada hari ini. Yang pertama ada Bapak Ilham Setia yang duduk di tengah, yang barusan tadi membacakan puisi. Beliau adalah Ketua Umum Forum Sastra Kalimantan Barat, sekaligus penulis buku kumpulan puisi Arkatama. Kemudian yang berbaju putih di sebelah kanan, Bapak Abrorza Ayusra, lebih akrab disapa Bang Reza atau lebih akrab lagi disapa Bung Rojai. Nah, beliau adalah novelis kebanggaan Kota Singkawang. Kemarin baru saja merilis novel perdananya yang berjudul Danum. Kemudian selain sebagai novelis, beliau adalah kritikus sastra di Kalimantan Barat. Buku kritik beliau yang sudah terbit adalah Kata Kita, Kita Kata. Kemudian narasumber yang ketiga yang berjaket hitam, itu Bapak Dr. Gunta Wirawan MPD. Beliau adalah dosen PBSI di, ada yang tahu di mana? Di STKIP Singkawang. Ya, jadi beliau adalah dosen kawan-kawan. Nah, beliau selain sebagai dosen, beliau juga menulis buku kumpulan puisi dan tulisan-tulisan beliau sering memenangkan lomba di tingkat nasional. Ya. Kemudian untuk acara selanjutnya, kita akan bersama-sama mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin, kami mohon berdiri.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang ketiga, kita akan bersama-sama mendengar sambutan Ketua KIP Singkawang yang akan disampaikan langsung oleh Bapak Dr. Andi Mursidi, MSI. Kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita ungkapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dalam kesempatan yang berbahagia siang hari ini, baik secara luring maupun daring, kita bisa bertemu di dalam forum ini dalam rangka peluncuran buku dari sahabat kita, dari teman kita, Bang Ilham Setia. Kegiatan ini tentunya sangat kita apresiasi, terutama kami dari STKIP Singkawang. Saya mengucapkan selamat atas launching buku ini, dan semoga harapan kami tentunya buku ini juga bisa menjadi salah satu referensi, salah satu wadah, salah satu wacana ya bagi pengembangan mahasiswa STKIP Singkawang, khususnya mahasiswa program studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Melalui kegiatan-kegiatan semacam inilah kita berupaya untuk mengembangkan talenta-talenta mahasiswa kita di bidang bahasa dan sastra, khususnya yang terkait dengan karya-karya sastra. Ini merupakan momen yang sangat membahagiakan kita bersama. Karena itu, ketika awal saya mendapat berita ini, kami minta agar ini dikemas dalam format kerjasama. Tujuannya apa? Agar ke depan kita bisa saling bersinergi, kita bisa saling mengisi. Jadi karena kalau sudah ada kerjasama, kita akan sama-sama enak. Nah, di sisi kami sendiri di STKIP Singkawang, kerjasama ini tentunya sangat erat kaitannya dengan pengembangan eh, akademik atmosfer, khususnya dalam kami menyelenggarakan akreditasi. Tapi kalau diselenggarakan tidak dalam format kerjasama, nah, kegiatan semacam ini tidak ada apa-apanya, tidak ada nilainya untuk akreditasi di STKIP Singkawang. Makanya ketika pertama kali mendengar kabar ini, saya hanya ingat bagaimana kegiatan ini memberikan kontribusi untuk STKIP Singkawang, khususnya dalam agenda akreditasi. Nah, itu yang kami sampaikan kemarin, dan alhamdulillah teman-teman dari Forum Sastra Kalimantan Barat merespon baik, sehingga terlaksanalah kegiatan hari ini, dan kita bisa MOU. Saya mohon maaf, saya tidak bisa berada di kampus, karena kehadiran saya di kampus sudah dijadwalkan jauh-jauh, nanti tanggal 20 saya baru berada di kampus lagi. Nah, saat ini saya kebetulan berada di Surabaya, tapi tidak ada masalah, melalui media daring, kita tetap bisa bertemu di dalam forum ini. Juga kami sampaikan selamat datang kepada teman-teman Forum Sastra, khususnya Bang Ilham Yahya, kemudian
eh, Bang Yusra, ya Pak Gunta ini dosen kita yang juga beliau barusan juga meraih gelar doktor di bidang sastra juga. Nah, tentunya kolaborasi antara seniman, kritikus, akademisi ini adalah suatu pondasi yang sangat kuat dalam pengembangan keilmuan. Artinya apa? Ketika kita melakukan aktivitas seni, tidak hanya seni yang kita bicarakan, tapi di sana ada unsur-unsur ilmu pengetahuan yang harus kita masukkan, dan itulah merupakan unsur pembelajaran untuk mahasiswa pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Saya tidak ingin mengambil waktu banyak. Silakan teman-teman setelah ini berdiskusi. Saya juga ini mohon maaf, saya melihat tampilan teman-teman ya, tampilan teman-teman seni yang memang begini, tapi saya terpaksa ini harus pakai dasi karena habis ini saya masih ada aktivitas lain yang memaksa juga harus pakai dasi dan pakai jas. Teman-teman, padahal saya paling senang dengan gaya-gaya kasual, jadi kita bisa bebas, tapi kadang ada forum ya, biar nggak ganti baju lagi, biar sekali jalan, saya sudah pakai baju formal, nanti tinggal pakai jas saja. Ada acara di Universitas Merdeka Surabaya. Saya rasa gitu teman-teman, sekali lagi saya ucapkan selamat, khususnya untuk Pak Ilham Setia, dan kami membuka diri. Jika teman-teman dari Forum Sastra ada kegiatan, silakan kami diberitahu. Insya Allah kami akan fasilitasi. Kita akan saling bersinergi, bekerja sama untuk mengembangkan bahasa dan sastra, khususnya di Kota Singkawang dan pada umumnya di Kalimantan Barat. Untuk para mahasiswa, supaya dicermati benar kegiatan ini, bagaimana Anda harus belajar, bagaimana Anda harus melahirkan karya-karya seni. Inilah kesempatan Anda untuk belajar, untuk bisa berdiskusi, berdialog dengan para pemain-pemain di bidang akademisi, pemain atau praktisi-praktisi lapangan. Sekali lagi saya ucapkan selamat atas peluncuran buku Arkatama ini. Semoga kegiatan ini mendapat ridho dari Allah dan membawa berkah untuk kita semua. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, launching dan bedah buku kumpulan puisi Arkatama, karya Ilham Setia, kita nyatakan dimulai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk semua. Mohon maaf. Oke, sukses. Saya langsung undur diri. Silakan dilanjut, Dok. Oke. Baik, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Andi Mursidi MSI yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka peluncuran dan bedah buku Arkatama di Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Singkawang. Acara selanjutnya, penandatanganan MOU antara Forum Sastra Kalimantan Barat dan STKIP Singkawang, yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Ilham Setia selaku Ketua Umum Forum Sastra Kalimantan Barat dan Ibu Nindi Citra Resmi MPD selaku perwakilan dari STKIP Singkawang.
Baik, terima kasih kepada Bapak Ilham Setia dan Ibu Nindi Citra Resmi. Kemudian kita masuk ke acara yang kelima, penyerahan cenderamata dari Forum Sastra Kalimantan Barat ke STKIP Singkawang dan dari STKIP Singkawang ke Forum Sastra Kalimantan Barat, yang dalam hal ini akan diwakili sekali lagi oleh Bapak Ilham Setia selaku Ketua Umum Forum Sastra Kalimantan Barat dan Ibu Nindi Citra Resmi selaku perwakilan dari STKIP Singkawang. Terima kasih kepada Bapak Ilham Setia dan Ibu Nindi Citra Resmi MPD. Acara selanjutnya adalah peluncuran dan bedah karya buku kumpulan puisi Arkatama karya Ilham Setia. Nah, berarti acaranya udah santai nih ya. Sudah santai. Kalau saya minta kawan-kawan untuk teriak-teriak, kira-kira siap nggak nih? Siap ya? Tangannya bisa begini? Iya. Kalau saya teriakan salam literasi, kawan-kawan balas balik salam literasi. Kita cek sound ya. Salam literasi. Kurang kencang. Salam literasi. Salam literasi. Salam literasi. Kalian luar biasa. Tepuk tangan buat kalian semua. Nah, saya mau jualan lagi nih kawan-kawan. Saya mau jualan lagi nih. Boleh ya? Boleh. Ya. Buku Arkatama. Ya, terima kasih Bu Nindi. Nah, buku Arkatama kami jual dengan harga pre-order 30.000 untuk hari ini dan sampai tanggal 18 Desember. Kalau kawan-kawan beli dua, kawan-kawan akan dapat bonus 1 buku Petuah Tanah Leluhur atau Bayang-Bayang Tembawang, pilih salah satu. Kalau kawan-kawan beli 10, kawan-kawan boleh dapat kaos 1 helai. Nah, pilih yang mana yang enak. Saya sarankan kawan-kawan beli supaya nanti lebih nyambung, lebih klik sama penyampaian materi dari Pak Reza, Pak Gunta, dan Pak Ilham. Nah, itu dia promosinya untuk hari ini. Baik, kawan-kawan. Sekarang kita akan mulai dengan bedah karya. Tapi sebelum karya ini dibedah, barangkali kawan-kawan di sini ada yang bertanya-tanya, bagaimana sih proses kreatif lahirnya buku Arkatama? Dan ini sudah karya keberapa dari Pak Ilham Setia? Gitu ya? Oke. Untuk tahu jawabannya, kita akan langsung mempersilakan Bapak Ilham Setia bercerita sedikit bagaimana sih proses kreatif lahirnya buku kumpulan sajak Arkatama. Bapak Ilham Setia, kami persilakan. Baik, terima kasih Bang Dedi, Bang Reja, mohon izin Bang Gunda. Baik, berbicara tentang Arkatama, ini adalah bayi kedua saya secara tunggal dalam bentuk puisi. Sebelumnya saya juga menulis ada Petuah Tanah Leluhur, lalu antologi-antologi puisi lainnya, dan juga terakhir saya sebelum Arkatama ini membuat karya buku penelitian tentang permainan tradisional di daerah Lopak Kedai. Itu sekilas tentang proses kepenulisan saya. Tapi tentang Arkatama sendiri, sebetulnya ini sudah lama ya prosesnya. Karena Arkatama itu awalnya bukan Arkatama, awalnya itu teman perjalanan. Karena saya orangnya suka berjalan ke sana ke sini, suka kalau dalam bahasa kekiniannya itu agak backpackeran lah. Dari satu kampung ke kampung yang lain.
Lalu saya coba merekam peristiwa-peristiwa yang ada di masyarakat. Ada peristiwa-peristiwa yang bagi saya unik untuk direkam karena ketika tidak direkam maka cerita ini hanya menjadi konsumsi saya saja. Kalau saya hanya mengkonsumsi sendiri saja ilmunya ataupun pelajaran yang didapat dari peristiwa yang saya alami, saya hanya menjadi pintar sendiri kata orang. Makanya saya coba membuat sebuah buku untuk kedua kalinya dalam bentuk buku puisi ini yang berjudul Arkatama. Nanti kawan-kawan bisa mencari tahu sendiri apa sih Arkatama kalau sudah memilikinya. Arkatama bagi saya ini proses yang cukup panjang karena kurang lebih sebetulnya puisi-puisi ini saya tulis sekitar 5-6 tahun yang lalu perjalanannya. Jadi cukup lumayan panjang, tapi proses penulisannya tidak sampai harus selama itu. Sebetulnya dalam jangka 1 tahun pun sudah selesai, tapi saya tidak pernah waktu itu tidak merencanakan untuk memproduksi sebuah buku, hanya menulis saja. Mungkin itu sedikit proses menulis saya. Kalau proses menulis yang bagaimana bisa melahirkan karya-karya, ya tentunya seorang penulis yang baik adalah seorang pembaca yang baik pula. Baik itu baca secara tulisan maupun membaca lingkungan secara peristiwa, kejadian, baik momen yang bisa kita tangkap. Mungkin itu sedikit tentang pengantar dari Arkatama, tapi tadi saya sudah dibisikin nih Pak Moderator sama narasumber, tolong bacakan satu puisi lagi supaya yang lain juga bisa dengarkan katanya. Jadi saya mohon izin tidak menggunakan mic, semoga suara saya bisa terdengar, takutnya kalau gunakan mic nanti terlalu nyaring. Saya merinding, Bang. Saya merinding, saya takut, saya kira tadi sedang dimarahi gitu. Ya benar ya? Nggak usah pakai mic katanya kawan-kawan. Tapi ternyata lebih nyering begitu aja nggak pakai mic daripada pakai mic, malah nyaringan begitu. Baik, terima kasih Bang Ilham Setia yang sudah menceritakan sedikit bagaimana proses kreatif dari lahirnya buku Arkatama, buku kumpulan puisi yang kedua bagi beliau. Yang pertama itu judulnya kalau saya tidak salah ingat berjudul Kama. Itu buku pertama beliau. Buku kedua berjudul Arkatama. Dari segi bunyi memang hampir mirip lah. Nah, jadi cocok disebut adik beradik buku itu. Nah, sekarang kawan-kawan kita akan masuk ke bagian pemaparan materi tentang Arkatama. Yang pertama akan disampaikan oleh novelis dan kritikus sastra Kalimantan Barat kepada Bapak Abrorza Ayusra. Kami persilakan dengan hormat. Duduk ya. Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengapresiasi karya ini dengan datang ke sini. Enggak tahu apakah motivasinya datang atau kuliah, atau buku atau karena kuliah nih. Ya, apapun motivasinya, kami berharap semoga kegiatan ini bisa bermanfaat, menambah wawasan terkait atau terutama dengan sastra dan puisi lah ya, karena hari ini kita akan membedah buku puisi dari karya Ilham Setia. Gimana ya? Ya, saya tidak tahu apakah tentu kawan-kawan sudah tahu bahwa puisi itu bukan sekedar apa namanya, sekedar
gagasan terhadap sebuah perasaan, tapi juga harus punya nalar berpikir yang kuat sehingga kata-kata yang dirangkum dalam sebuah puisi itu punya nuansa, punya sense kekuatan yang bisa membedakan dia sama yang bukan puisi gitu. Nah, puisi tidak melulu harus kata-kata mutiara, tidak melulu harus berbunga-bunga, tapi ya tadi dia punya sesuatu yang bisa melebihi kapasitasnya sebagai sebuah kalimat atau kata. Gitu. Dalam bedah karya ini, dalam buku Ilham Setia ini, oke, saya cerita sedikit tentang ketika draft pertama ini masuk ke saya. Jadi Bung Ilham ini sempat minta tolong untuk membacanya dulu, mengedit, maksudnya, dan kami berdiskusi bagian mana kata-kata yang diperlukan, bagian mana yang tidak diperlukan. Jadi salah satu masukan saya ke beliau, Bang, banyakin baca kamus, bukan baca buku, tapi salah satunya cara baca kamus A sampai Z, karena dalam kamus itu kan kumpulan kata-kata untuk bahasa Indonesia ya, kamus bahasa Indonesia. Jadi pertama untuk mengetahui kata-kata lain yang mungkin lebih tepat dalam menyampaikan sesuatu hal. Misalnya kita terbiasa kata mengikat rambut, itu enggak? Mengikat rambut. Padahal kata yang tepat itu menggelung misalnya. Nah, kata-kata seperti itu yang lebih tepat itu yang perlu kita refresh lagi, kita cari lagi. Kemarin saya baru ngedit naskah cerita rakyat dari kawan-kawan di Balai Bahasa, terus mereka ada satu yang membuat kata mengedarkan kepala gitu. Kira-kira betul atau enggak? Mengedarkan kepala, diedarkan gitu. Maksud dia itu kan mengedarkan pandangan gitu loh. Nah, kesalahan kata seperti itu bisa berakibat fatal karena dalam puisi, apalagi puisi itu singkat, harus padat gitu ya. Terus menunduk, menengadah ke atas gitu kan. Yang namanya menengadah pasti ke atas. Ada yang namanya menengadah itu ke bawah gitu kan. Nah, logika berpikir itu, logika kata kita itu dalam sebuah puisi harus lebih padat lagi gitu. Karena puisi itu kan singkat, dia bukan cerpen, dia bukan novel gitu kan. Ya, jumlah kata itu singkat. Bagaimana dalam kata-kata yang singkat ini bisa mencakup makna yang lebih luas gitu. Tidak hanya sekedar sebuah gagasan perasaan, sebuah gagasan cerita gitu. Ini berapa menit saya nih? 2 jam kah? 15, oke. Ya, ini saya coba merangkum. Nanti mungkin Bang Gunta akan lebih detail ya, lebih pada kalimatnya Bang ya, lirik-lirik ya. Lirik-liriknya ya, majasnya, metaforanya. Nah, kalau saya mencoba melihat buku ini secara keseluruhan gitu. Ketika awal, tadi saya cerita ketika Ilham datang, awalnya judulnya bukan Arkatama, tapi teman perjalanan gitu kan. Kemudian di sini dijelaskan bagian kata pengantar. Dari bagian kata pengantar ada dijelaskan mengapa dia mengubah teman perjalanan menjadi Arkatama, yang artinya sebenarnya mirip-mirip, tapi Arkatama lebih menuju penyempurnaan bahasa Sanskerta ya. Oke. Artinya sebuah perjalanan, intinya sebuah perjalanan. Dan ketika kita melihat buku ini, kalau satu-satu puisi mungkin enggak nangkap kesan itu. Tapi kalau kita membacanya dari awal sampai akhir, itu akan tertangkap sebuah kesan perjalanan itu. Nah, ini saya coba membuat pola lah. Membuat pola, saya diri aja ya, agak nyaman kalau berdiri. Sambil lari gimana lah, sambil lari. Nah, ini bisa besarkan lagi Bang. Oke. Nah, yang kolom sebelah kiri ini, ya ini judul puisinya. Kolom tengah itu potongan liriknya, larik.
Kemudian yang sebelah kanan itu pola yang saya temukan, maksudnya substansinya atau asumsi saya seperti apa gitu. Nah, kita di daftar isi ini bisa dilihat. Jadi kita melihat pola sebuah perjalanan itu dari daftar isinya dulu, bukan daftar isinya. Ya, ini sebenarnya sudah kelihatan. Di puisi pertama di buku ini, itu judulnya Tergaris Sudah Semua. Tergaris Sudah Semua. Salah satu liriknya adalah, liriknya pertama itu, Aku Suto. Aku Suto, bukan karena aku orang Jawa, bukan pula karena aku anak nakal yang terlahir dengan mimpi besar, tapi orang tuaku tak mampu. Terus ya banyak. Kemudian ada salah satu lagi liriknya, jangan bilang aku bajingan, lantaran bajing loncat menjadi teman perjalanan. Masuki lembah-lembah kenistaan, mencari aku yang lain. Saya baca puisinya dengan nada datar ya. Kalau Bang Ilham kan memang teatrikal. Nah, di lirik terakhirnya, aku bertemu panas, aku bertanya dingin, aku bertemu lahir, aku bertanya mati, tergaris sudah semua. Kayak lirik Peter Pan, woi. Kutanya malam gitu ya. Oke, nah hal yang saya tangkap dari puisi pertama ini adalah sebuah konsep eksistensi manusia. Bahwa kita, masing-masing kita ini ingin ada gitu, ingin dianggap, gampangnya gitulah. Nah aku ini Roja gitu, saya lahir di Pontianak, tinggal di Singkawang, begini-begini, ingin dianggap ada gitu. Begitu juga sama Suto ini, ingin dianggap ada. Dan ini saya pikir merupakan mewakili kebutuhan eksistensi kita semua gitu, yang ingin dianggap ada. Kira-kira betul nggak? Ya, ada yang ingin tidak dianggap gitu. Tidak dianggap kan menyakitkan gitu. Ya, ya, ingin dianggap lah istilahnya. Ingin dianggap, apa usaha kita itu ingin dianggap, kerjaan kita ingin dianggap, keberadaan kita itu ingin dianggap dengan sekitar kita gitu. Nah, eksistensi kita salah satunya ingin dianggap. Kemudian masuk ke Kota Melankolia ini cerpen awal-awal ya. Cerpen ketiga, puisi, sorry. Kemarin baru, ya, soalnya baru menang lomba cerpen. Ya, puisi ketiga ini Kota Melankolia. Nah, salah satu baitnya, lariknya adalah, kami mengolah jari-jari bayi masa depan sebagai bukti kami tidak sendiri. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan puisi bagian-bagian akhir. Ada jari-jari bayi masa depan ini saya tandai. Tapi Kota Melankolia, terus ada mozaik hujan melankolia gitu kan. Menyudahi bulan madu. Mozaik Kota Melankolia, menyudahi bulan madu. Mozaik hujan melankolia. Ini puisi-puisi awal yang saya anggap sebagai sebuah gambaran latar belakang. Jadi ini orang nih, tadi setelah kita eksistensi dia ada, dia berada di mana gitu kan. Nah, jadi ada salah satu Kota Melankolia, isinya bungkam, gadis tawa semburat senja, lambai tangan, tolak hasrat, pulang berselimut malam, cumbui bintang, cumbui rembulan. Ini larik yang akan ada jika kita orang kota. Pulang berselimut malam. Kehidupan, saya tandai kehidupan malam yang tidak mungkin kita temui di desa. Nah, jadi ini sudah menandakan bahwa latar belakang si aku ini sedang berada di kota, dia merupakan bagian dari sebuah sistem kota, sebuah sistem kehidupan sosial kota gitu. Kemudian mozaik hujan melankolia gitu kan. Ada kata melankolia yang menjadi pembuka bagaimana membaca cerpen ini, membaca puisi ini, bagaimana memahaminya gitu. Karena
si penulis ini, oh ternyata orang yang melankolia atau melankolis, ya gitu ya. Wah, jadi agak suka berbunga-bunga gitu. Melankolis, boy. Kalau saya bikin puisi dan saya syukurnya tidak menulis puisi, mungkin tidak akan terlalu berbunga-bunga gitu kan. Hai kau moderator yang biadab. Nah, begitu kalimat saya. Nah, jadi agak sembrono kalau saya bikin kalimat. Nah, kemudian masuk lagi ke sketsa 2 ini. Ya, sketsa 2 ini ya puisi masih awal-awal ya. Halaman 12. Sketsa 2 ini ada bagian yang tadi sudah dibacakan ya. Buang saja air mata ibumu, mungkin ia telah mengering lantaran kau tak habis-habis mengeruknya. Nah, saya melihat ini dalam komposisi di sini sebagai sebuah bagian, ada kata ibu yang menunjukkan keluarga gitu. Bahwa eksistensi orang ini juga terkait sama, selain terkait sama kota, terkait juga sama keluarga gitu. Keluarga, bahwa pada saatnya kita akan melepaskan diri dari keluarga gitu, atau orang tua. Jadi sudah ada ketemu bayi tadi ya, ada ketemu keluarga, ada ketemu ibu, yang semua itu menyimbolkan tatanan keluarga gitu. Nah, jadi ini udah kelihatan kan sebuah perjalanan dari si penulisnya gitu. Kemudian ada lagi puisi Merdeka Hari Ini dan Cakrawala Indonesia yang saya anggap bahwa si penulis tidak lupa untuk tetap realistis, karena negara merupakan konsep sosial dan identitas yang menjadi salah satu kebutuhan eksistensi manusia. Nah, gampangnya begini, kenapa saya bilang negara adalah sebuah konsep yang realistis gitu. Realitanya kita hidup bernegara gitu. Karena seandainya kita tanpa negara itu, anggaplah negara itu tidak ada, batas-batas geografi tidak ada. Kira-kira kita masih bisa hidup enggak? Bisa gitu. Artinya negara bukan sebuah kebutuhan hidup, tapi dia merupakan sebuah kebutuhan eksistensi gitu. Dan ini terkait dengan salah satu teori Erich Fromm, sosiologi humanis, yang menyatakan bahwa salah satu kebutuhan manusia adalah kebutuhan terhadap identitas. Nah, identitas kita apa? Orang Indonesia gitu. Pendukung ini. Makanya orang itu kalau kelompok-kelompok remaja itu kan biasanya ngikut ke sana, ngikut ke sini. Itu sebagai salah satu cara untuk mencari identitas dia gitu. Karena dia ingin dianggap ada gitu. Dengan dia mengikut kelompok ini, maka dia merasa ada. Nah, itu salah satu kajian psikologi humanis dari Erich Fromm yang berdasarkan oleh Sigmund Freud. Dan udah sampai situ belum? Pak Guta, kuliahnya udah sampai situ belum? Kajian psikologi. Ya, kurang lebih seperti itulah. Jadi, nah ini saya tandakan bahwa kenapa tahu-tahu ada negara, di sini juga ada lawan. Lawan ini kan sebuah kritik sosial gitu ya. Tapi saya tidak masukkan, yang sebenarnya ya seperti itu gitu. Kehidupan bernegara dia seperti apa. Kemudian saya anggap ini sebagai sebuah, akulah sutradara ini sebagai sebuah media, bukan media, puisi yang di tengah-tengah. Jadi menghubungkan ketika, oke, ini aku ini ada. Kemudian di tengah-tengah dia, aku ini apa gitu. Apakah aku ini menentukan hidupku sendiri ataukah aku sebenarnya ditentukan gitu. Makanya ada akulah sutradara. Hujan masih menyayat wajah manis, jarum jam gugur di kubur rinai. Paras membekas, aku mencari di labirin-labirin. Engkau banyak membelah diri. Dan aku sutradara dalam hujan, menghilangkan adegan sunyi, menciptakan komedi satir. Nah, kajian saya, sejauh mana manusia sebagai makhluk ciptaan bisa menciptakan, bisa menentukan. Ini balik lagi ke kajian eksistensi manusia ya. Filsafat eksistensi menyatakan bahwa manusia adalah satu-satunya makhluk yang sadar bahwa dia diciptakan, juga sadar bahwa dia bisa menciptakan gitu. Dan kambing tidak sadar ya diciptakan, dan dia tidak bisa menciptakan. Sementara kita bisa menciptakan. Salah satu contohnya menciptakan anak. Bukan menciptakan, tapi maksudnya mengontrol kelahiran anak, gitu kan.
Kalau maksudnya kita bisa mau punya anak berapa? 2, pasang KB, selesai. Artinya kita bisa menentukan itu, gitu kan? Punya kemampuan di situ dengan keterbatasannya gitu. Oh, aku bisa apa saja ternyata. Aku bisa bikin ini, bikin itu. Bahkan anak pun sendiri bisa bayi tabung atau apa. Nah, di sini kita melihat bahwa ada keegoisan seorang manusia ketika dia menyatakan akulah sutradara. Gitu. Oke, sip gitu kan. Nah, sejauh mana manusia sebagai makhluk ciptaan bisa menciptakan, bisa menentukan. Nah, dia di sini akulah sutradara, sebuah kalimat, sebuah judul yang tegas yang saya anggap sebagai orang ini dalam tahap ini menganggap dirinya sebagai Tuhan. Lanjut. Kemudian ada rusuk Adam di sisiku, di sisimu, di sisiku, di sisimu, tentang hujan. Ini bagian puisi-puisi pertengahan ya. Tentang apalagi itu? Tentang taman, ya. Tentang senja kepada siapa, diklik ya. Klik 2 kali tengah-tengahnya tuh. Ya. Oke. Yang saya anggap sebagai memiliki kesinambungan dengan konsep melankolia. Nah, balik ke tadi. Pergolakan sanubari manusia percintaan yang menurut penulisnya merupakan salah satu hal penting untuk mewujudkan eksistensi manusia yang utuh. Nah, eksistensi manusia itu kan terdiri dari 2 hal. Pertama akal dan intuisi gitu kan. Nah, kebanyakan ketika kita menyatakan diri akulah sutradara yang menciptakan ini, menciptakan itu gitu. Nah, ini masih bergerak, yang bergerak itu di tataran nalar. Kemudian masuk ke Kemudian dia mempertanyakan nalar dia gitu. Oh, benar enggak nih semua pemikiran saya terhadap kehidupan? Apakah saya betul-betul Tuhan yang bisa menciptakan? Nah, disinilah ada peran intuisi yang apa namanya? Atau perasaan atau sanubari yang dianggap oleh penulisnya yang menjadi bagian untuk mewujudkan eksistensi manusia yang utuh. Bukan hanya sepenggal tapi utuh. Ternyata manusia itu terdiri dari nalar, juga perasaan, dari akal juga sanubari gitu. Nah, akhirnya dia menemukan semacam kisi-kisi jawaban. Mundur sedikit bahwa Tuhan tak pernah bersandiwara. Loh, muncul kata Tuhan di sini gitu kan. Di muncul kata judul Tuhan. Tuhan selalu punya skenario. Halaman dekat-dekat akhir. Ini di halaman 59 sudah mulai setelah dia mengalami perjalanan rasa ini dari sini akulah sutradara sini, terus tentang hujan, tentang taman, kepadamu, anomali, cinta kepada, riang mati. Akhirnya dia sampai pada semacam jawaban lain terhadap pertanyaan eksistensi dia. Tuhan tak pernah bersandiwara. 59. Tuhan selalu punya skenario, tapi Tuhan tak pernah bersandiwara. Dan kita pelakon yang tak setia pada perannya. Saya tafsirkan sedikit, Tuhan selalu punya skenario. Nah, saya anggap ini kesadaran pada akhirnya semua kembali pada Tuhan. Loh, akhirnya dia setelah merasa dirinya menciptakan, mampu ini akhirnya, saya punya kekurangan, ternyata saya diciptakan. Siapa gitu kan? Tuhan. Semua kembali pada Tuhan. Kalau dalam pendapat Einstein ada kekuatan superior reasoning power gitu. Atau kalau dalam bahasa Qurannya Al-Aziz Al-Alim. Jadi semua itu tidak ada yang kebetulan, tapi ada yang mengatur gitu. Dari hal paling kecil hingga hal yang paling besar gitu. Jadi Tuhan selalu punya skenario. Tapi Tuhan tak pernah bersandiwara, gitu kan? Dia punya skenario tapi tak pernah bersandiwara. Sandiwara itu apa gitu kan? Sandiwara itu adalah sebuah permainan, rekayasa, sembunyi-sembunyi gitu, pura-pura gitu. Pura-pura, wah si ini bersandiwara, bohongan gitu kan. Dan kita pelakon yang tidak setia pada perannya. Peran kita apa? Gitu. Nah, peran kita tadi menjadi manusia yang kadang tidak setia menjadi manusia. Kadang jadi moderator, tidak terus. Nah, akhirnya di akhir, mulai masuk ke puisi-puisi akhir, ada kepulangan,
izin aku pulang ke lembahmu, rumah yang pasti, sketsa 1. Ini ceritanya sudah mulai bicara soal bahwa tentang akhir. Saya coba tulis beberapa liriknya. Aku mencari tubuhku di antara kota-kota tua, tapi tak ada aku di sana. Menghitung kilometer usia. Nah, udah mulai mikir mati dah nih. Terus di lembah ini kasih ditemani kehinaan, diriku masih terasa jauh menujumu. Hidung kasih itu ya. Kemudian izinkan aku pulang ke lembah biar berguna. Sebab di kota aku tak lagi berguna. Balik lagi ke puisi sebelumnya yang tentang kota melankolia itu kan. Loh, ada korelasi antara kota di puisi ini sama kota di puisi sebelumnya. Kemudian yang pasti, di puisi yang pasti, kita hanya menatap guguran, menanti yang pasti. Yang pasti itu apa? Gugur, gitu kan. Berarti tanda-tanda biasa tuh boy, doa hari agi. Nah, kesadaran tentang eksistensi itu berpagut dengan skenario Tuhan kan. Nah, mati ini bukan sekedar mengingatkan kita pada Tuhan, tapi juga mengingatkan bahwa kita punya batasan gitu. Dari aku sutradara itu menentukan. Tapi ternyata kita punya batasan juga. Kapan kita punya batasan. Matian itu menjadi sebuah kebatasan yang membuat kita berpikir bahwa kita bukan Tuhan. Kumpulan puisi ini ditutup oleh puisi yang saya pikir menarik dan pas gitu ya. Judulnya Kepada Waktu. Salah satu liriknya, kita menjadi anak-anak telanjang tanpa beban, labirin-labirin ingatan, melahirkan kerinduan beraksa-aksa. Hanya kembali untuk kembali. Kalau bahasa Qur'annya innalillah wa inna ilaihi rajiun. Mengingatkan saya pada salah satu surat dalam Al-Qur'an, Al-Asri, demi waktu, yang juga diletakkan dalam redaksional Al-Qur'an itu di juz 30 akhir-akhir gitu kan. Kemudian karena ada waktu maka ada awal dan akhir gitu. Maka ada ruang bagi manusia untuk mengada gitu. Jadi kita diberi kesempatan, istilahnya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mengada, untuk menjadi ada, namun juga diberi batasan ya jangan kelewatan, jangan kebablasan gitu. Ada tujuan tertentu kenapa kita ini hidup gitu lah. Jadi saya melihat ini bukan sekedar walaupun sebagian besar puisi itu tentang cinta, tapi saya tidak melihatnya sebagai sebuah gagasan perasaan terhadap 1-2 orang gitu. Tapi juga melihat ini sebagai gagasan yang luas gitu. Jadi tidak yang punya kandungan nilai spiritual gitu. Jadi dalam jadi sufi deh. Ya. Nah, dan menariknya antara puisi yang diletakkan di awal dengan puisi-puisi yang diletakkan terakhir itu punya korelasi kata gitu. Walaupun menurut saya ada beberapa kata yang bisa diperkuat atau kadang tidak tidak konsisten gitu. Misalnya kelembah. Kelembah dalam puisi awal itu kelembah kenistaan. Kalau tidak salah saya puisi apa itu. Tapi di bagian akhir itu, nah kelembah tergaris sudah semua. Kelembah kenistaan. Sementara di bagian akhir itu ada juga kata lembah, pulangkan aku ke lembah. Nah, jadi lembah ini jadi punya 2 konotasi, yang satu itu buruk, nista, yang satu semacam rumah untuk pulang. Jadi semacam itu. Tapi yang saya tangkap ada bagian-bagian kosakata yang punya terintegrasi antara puisi yang awal sama yang terakhir itu. Salah satunya kami mengolah jari-jari bayi masa depan. Ini di awal ya. Jari-jari bayi masa depan. Kemudian terakhir, coba lihat bawah. Ada bagian kita menjadi anak-anak telanjang tanpa beban. Nah, jadi ada yang satu bicara bayi-bayi masa depan, kemudian melalui berbagai perjalanan itu, akhirnya kita menjadi anak-anak telanjang tanpa beban. Labirin-labirin ingatan. Oh, artinya ini kita belum menemukan sebuah puisi yang dewasa gitu. Maksudnya saya menjadi orang dewasa gitu kan. Karena menurut saya dan saya menangkap kesan Ilham ini dia tidak mau menjadi ingin
menunjukkan semangat anak-anak yang telanjang tanpa beban, labirin-labirin ingatan, melahirkan kerinduan beraksa-aksa. Karena itulah akhirnya saya pikir nyambung gitu kan, ketika covernya seperti ular tangga ini. Ini sebuah permainan anak-anak yang dimainkan oleh umum anak-anak, tapi juga punya filosofi yang tidak sedikit. Ini sebuah perjalanan ya, ada 1 sampai ini. Oke, saya pikir cukup. Terima kasih untuk waktunya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bang. Oh Bang, terima kasih. Ada lemah dah ini. Ya, kawan-kawan, kayaknya sudah mulai menuju ke bawah baterainya nih. Kita teriak-teriak lagi. Angkat tangannya. Ya, teriak-teriak torennya abang. Salam literasi. Salam literasi. Salam literasi. Ya, tepuk tangan untuk kalian semua. Wah, mantap sekali ini. Nah, sebelum kita lanjut ke Pak Dr. Gunta Wirawan, saya ingin mengulas sedikit apa yang sudah disampaikan sama Bung Rojai tadi. Saya punya 2 kegelisahan dari apa yang sudah disampaikan di beliau. Di bagian awal-awal tadi terutama. Yang pertama tadi Bung Rojai menyampaikan, terima kasih buat kawan-kawan yang sudah hadir. Saya tidak tahu apakah kalian datang sebagai penikmat buku atau sebagai mahasiswa demi mata kuliah. Coba saya mau nanya dulu. Yang dari jurusan PBSI ada berapa orang? Semuanya. Pak Triyono juga dari jurusan PBSI. Iya. Ya. Saya nanya lagi. Yang hadir karena mencintai buku siapa? Alhamdulillah ada yang angkat tangan, terima kasih. Yang hadir demi kepentingan kuliah siapa? Loh, kok enggak ada yang angkat tangan? Enggak apa-apa ini. Enggak ada. Yang diam kau kritikus biadab. Ini jatah saya ngomong. Jangan kau potong-potong. Ya, ada lagi nih. Ada lagi. Tadi Bung Rojai menyampaikan bahwa seorang penulis itu sekolahnya membaca. Membaca itu ya membaca novel, membaca puisi, membaca kamus tadi ya. Membaca kamus. Untuk apa sih gunanya kamus? Untuk ya, untuk menambah diksi, memperkaya kata-kata agar kalau kalian menulis tulisan yang sepadat ini, sepadat arkatama, sepadat puisi, kalian tidak terjebak hanya pada kata itu saja. Coba kalau kalian nulis puisi, mau menceritakan laut saja kalian terjebak pada kata-kata debur ombak, gemericik air, senja, pantai. Bosan nggak sih? Bosan. Nah, disitulah gunanya kamus. Bagaimana kalian akan menemukan menceritakan senja itu dengan kata-kata jingga misalnya. Nah, kan lebih enak, lebih matang puisinya, lebih kena di hati. Ya. Bikin di bottom. Ya. Saya diganggu lagi. Diam kau kritikus durjana. Ini jatah saya ngomong. Oke. Nah, begini kawan-kawan maksud saya. Saya tadi mau googling, cuma saya masih begitu nikmat menyimak penyampaian Bung Rojai. Saya mau googling. Saya pernah membaca sebuah pernyataan dari novelis siapa gitu. Kata beliau bahwa seseorang yang membaca novel itu jiwa dan raganya lebih lembut ketimbang mereka yang tidak membaca novel. Dan itu saya setuju. Saya setuju. Karena apa? Karena dari contoh, misalnya nih, ibu-ibu
Kita nyebutnya apa? Mak-mak lah ya. Nah, mak-mak lah, kita nyebutnya mak-mak. Mak-mak mun bawa anaknya, ya orang jadi bahasa Singkawang. Ya, mak-mak, ibu-ibu, kalau membawa anaknya ke minimarket, itu bisa dibedakan jadi dua tipe. Yang lembut dan bijaksana, kedua yang garang. Perhatikan, kalau ibu yang lembut jiwanya, yang sering baca novel, ya, ketika anaknya megang Kinder Joy, udah pengalaman sekali. Ibu yang lembut jiwanya akan bilang nih, Rojai, sodah nong, kan semari udah. Taruh nong, taruh. Isok AGI, taruh mak. Nah, taruh. Bandingkan sama ibu yang pemarah, garang. Biak belum megang tuh be. Terus. Kalau pegang pacah palamu tuh, ah. Bisa loh dibedakan. Ya, mana yang baca novel, mana yang tidak. Kalian sebagai remaja juga begitu. Sama, bisa dibedakan. Zaman dulu sebelum ada emoticon, angkatan yang tua-tua nih, mereka kalau mau sayang-sayangan sama pacarnya, pakai diketik emoticonnya. Beb, idoloi, _, strip, tanda bintang. Jadilah emot cium. Itu yang jiwanya lembut. Nah, yang enggak pernah baca novel, sama. Beb, idoloi, _, strip, bintang, 1, 2, 3, pagar. Ngecek pulsa. Nah, makanya kawan-kawan, jurusan apapun kalian, BSI atau apalagi di sini ya, fisika apalagi, matematika, terus iya, membaca itu, silakan Bapak, Kak Reni, silakan. Terima kasih sudah hadir. Membaca itu bukan cuma milik jurusan PBSI atau Bahasa Indonesia, tapi kita semua perlu membaca. Sebab apapun aspek kehidupan ini pasti membaca. Mohon maaf nih, kita ke toilet, kita mau buang air kecil aja kita harus membaca loh. Ya kan? Apakah membaca cuma tulisan? Enggak. Membaca gambar juga bisa. Ada gambar nih, orang dikasih rok. Berarti toilet wanita, cewek. Orang enggak dikasih apa-apa, berarti ya janganlah ya. Ya, jadi ada kebalikannya gitu. Jadi membaca itu penting. Itu yang saya tangkap dari pemaparan dari Bung Roje tadi. Nah, sekarang nih narasumber kita yang kedua. Bapak Dr. Gunta Wirawan MPD. Nah, ini nanti kawan-kawan dari jurusan PBSI akan terus berhubungan dengan beliau. Artinya apa? Artinya apabila ini adalah mata kuliah, kehadiran kalian hari ini dihitung 12 SKS. Dan usahakan kalian nyimak dengan baik, pastikan nilai kalian A. Oke? Pak Dr. Gunta Wirawan, kami persilakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan. Terima kasih kepada Kakanda Redi. Ini Kakanda Redi. Beliau lebih akrab dipanggil Kakanda Redi, seorang penulis Kalbar, Kalimantan Barat yang sekarang tinggal di Mempawah. Tulisan-tulisan beliau banyak kita jumpai di kumpulan antologi dan di media-media massa. Baik, saya ucapkan selamat datang kepada para undangan, kemudian para pustakawan. Saya lihat juga ada Mbak Asta Nikita, nih penulis Singkawang, Kalimantan Barat yang juga udah banyak saya lihat tulisan di mana-mana. Kemudian ada Bang Triyono, Singkawang Membaca. Selamat datang. Selamat datang kepada mahasiswa PBSI STKIP Singkawang. Barangkali kita baru ketemu kali ini. Karena ketika saya berangkat kuliah, kalian mungkin baru masuk ke
STKIP, dan atau barangkali ada yang masih semester awal ya. Jadi yang saya lihat semester atas itu udah tidak ketemu lagi dengan saya. Alhamdulillah saya sudah menyelesaikan studi saya dengan penuh sangat berat ya, penuh perjuangan. Insya Allah semester depan pada mahasiswa-mahasiswa kita akan bisa ketemu. Baik, saya sebenarnya bingung, saya udah habis dibahas sama dia. Mau ngomong apa saya bingung saya. Kalau Bang Reza tadi ngomongnya secara umum bahwa ada keterkaitan antara puisi yang awal dan sampai puisi yang terakhir ada satu kesinambungan. Tapi saya coba akan melihat secara parsial tentang puisi-puisi dari Bung Ilham Setia ini. Tadi Bung Reza atau Bung Abrurza sebenarnya udah jadi satu skripsi itu. Berat sebenarnya skripsinya. Beliau lebih membedah ke hermeneutika tentang makna. Itu berat sebenarnya. Tapi kita enggak apa, kita yang ringan-ringan saja. Dan kemungkinan ini bisa juga bagi mahasiswa bisa jadi bahan renungan. Barangkali ini bisa buat skripsi. Ya. Saya akan memulai dari tentangan antara kaidah dan seorang penyair. Suatu ketika Sapardi Djoko Damono, seorang penyair Indonesia yang beberapa waktu lalu sudah meninggal, ya, menyatakan bahwa tidak ada kaidah itu dalam puisi. Tidak ada kaidah puisi. Jadi beliau, padahal dia seorang profesor sastra ya, siapa yang tidak kenal dengan Sapardi. Dan dia juga seorang penyair. Nah, ketika dia menyatakan bahwa tidak ada kaidah dalam penulisan sastra, khususnya puisi, ribut. Semua akademisi ribut, padahal dia seorang akademisi. Saya coba memahami apa maksud dari Pak Sapardi menyatakan bahwa tidak ada kaidah. Kebetulan saya juga ditakdirkan jadi penyair, mau enggak mau. Dari kecil tuh suka nak buat saja. Jadi saya coba melepaskan diri dari baju akademis. Saya coba bagaimana jika seorang penyair itu menulis puisi. Memang ternyata tidak ada kaidah, itu tidak ada dalam ketika kita menulis puisi. Apa yang ingin kita tulis, ya tulis saja. Nanti baru datanglah kritikus-kritikus seperti Bang Reza ini. Baru dia akan membedah-bedah. Oh, ini larinya ke sini. Oh, ini bisa dibedah dengan pisau ini. Oh, dan seterusnya. Seperti itu. Nah, kaidah diperlukan ketika kita berhadapan dengan ruang akademis. Puisi ini mau dibedah dengan pisau apa? Jadi memerlukan pisau bedah. Bung Reza sendiri sebagai akademis tadi baru membedah puisi Arkatama ini dengan barangkali dengan pisau bedah hermeneutika dari sisi makna. Lupa malah puisi ya, bukan ya. Kenapa puisi itu perlu dibedah? Ya, ada Bapak ya, saya noleh kan. Jadi puisi itu sebuah karya estetis, indah, dan bermakna. Makanya di sini sisi kaidah puisi itu bisa diterapkan. Kaidah puisi bisa diterapkan manakala dia berhubungan dengan ruang-ruang akademis.
Sehingga diperlukanlah bahasa sebagai mediumnya. Bahasa menjadi media bagi penyair untuk menyampaikan ungkapan hatinya. Kemudian ada yang menarik, di sini juga ditulis oleh Ana Francisca. Ada seorang penyair terkenal, Sutarji Kalsumbahri. Barangkali anak-anak PBS ini paham semua dengan Sutarji. Beliau menyatakan bahwa penyair harus membebaskan kata dari penjajahan makna. Nah, ini bingung lagi. Tadi Sapardi udah ngomong begitu, ngomong tidak ada kaidah. Ini Sutarji Kalsumbahri ngomong bahwa penyair harus membebaskan kata dari penjajahan makna. Terserah ngomong apa, terserah mau nulis apa, maknanya belum tentu itu. Makanya kalau kita lihat dari puisi-puisi Sutarji, kadang kita memang bingung sendiri. Ada huruf Z, 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 begitu kan. Kalau kita memahaminya mungkin tidur. Padahal bukan itu maksudnya. Ada misalnya puisi kawin, winka. Winka, 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 win. Ujung-ujungnya kawin rupanya. Jadi bebaskan kata dia. Ya terserah Sapardi lah, Sutarji lah mau ngomong mana. Tapi tetap saja sebagai akademisi kita tetap memerlukan bahasa sebagai medium untuk mengungkapkan isi hati penyair itu. Nah, ketika orang bertanya apa itu puisi, barangkali secara kaidah tadi orang akan bingung apa itu puisi. Masing-masing mempunyai definisi. Masing-masing punya definisi yang tidak sama. Orang mungkin akan lebih mudah menyatakan ini loh puisi dibanding apa itu puisi. Jadi definisi itu lebih sulit dibanding dengan pengertian atau definisi-definisi. Tadi Bung Reza mengatakan bahwa puisi itu adalah kata-kata yang padat, gitu ya. Kemudian, tapi mari kita lihat puisi-puisi Sapardi Djoko Damono. Puisi-puisinya seperti prosa, panjang, tapi semua orang bilang ini adalah puisi. Ini adalah puisi, beda dengan puisi-puisi Sutarji misalnya yang memang padat, atau Bung Ilham Setia memang padat puisi-puisinya. Jadi puisi adalah apa yang ini ya, hakikat puisi. Apa yang menyebabkan puisi itu disebut puisi, itulah puisi. Saya bicara teori dulu supaya nanti akan nyambung bahwa kita, mahasiswa saya bicara kepada mahasiswa saya, bahwa kita tetap memerlukan kaidah-kaidah. Maka kita perlu teori. Baik. Kalau tadi Bung Abroza membahas dari dari hermeneutika, saya coba lihat puisi Ilham Setia ini secara parsial dari strukturalisme, teori strukturalisme. Banyak sarjana-sarjana yang menyatakan bahwa strukturalisme ini juga baik untuk mahasiswa-mahasiswa menggarap skripsinya. Ada struktur fisik, struktur batin. Struktur fisik itu ada diksi, imagery. Imagery nanti ada terbagi-bagi lagi ya. Imaji taktil, imaji visual, imaji auditif dan sebagainya. Kemudian yang saya kuningkan diksi dan bahasa figuratif itu ini ya nanti yang akan menjadi subtema bahasan kita. Ada persifikasi. Persifikasi itu terbagi-bagi menjadi rima, ritma, metrum dan seterusnya. Ada tipologi. Tipologi puisi itu misalnya membuat puisi awal dengan huruf besar, terus ada yang berzigzag-zigzag dan seterusnya, itu tipologi. Kemudian ada struktur batin. Tema, nada, rasa, amanat,
dan seterusnya. Untuk skripsi, bisa saja kita mengambil satu bagian dari ini, misalnya struktur batin saja. Kita lihat temanya bagaimana, nadanya, rasa, dan amanat. Kemudian bisa juga dari struktur fisik, atau bahkan sub-sub dari struktur fisik itu, misalnya bahasa figuratif atau majas, yang dikenal dengan majas. Nanti kita lihat. Ya. Yang pertama kita akan lihat apa itu diksi. Diksi merupakan pemilihan kata penyair. Pemilihan kata. Penyair mengungkap kata dengan setepat-tepatnya untuk mengungkapkan pengalamannya, perasaannya, imajinasinya, intuisinya, sudut pandang, suasana, ide, gagasan, dan seterusnya. Sehingga menjadi kata-kata yang konkret. Ini saya bahas sedikit. Bagaimana dengan diksi Ilham Setia? Nah, kita sudah mulai masuk ke diksi Ilham Setia, sudah tinggalkan teori itu. Saya melihat ada semacam diksi propetik atau apa tadi Bung Azra bilang sufisme atau religius atau apa lagi istilah-istilah ketuhanan seperti itu. Jadi setiap penyair itu sadar atau tidak sadar, mereka menciptakan, mereka menganggap dalam alam bawah sadarnya bahwa Tuhan itu ada. Itu diungkap dalam puisi-puisinya. Misalnya dalam puisi Kidung Kasih, halaman 60. Ya. Kemudian ada puisi Rusuk Adam, halaman 30. Kemudian ada diksi-diksi yang dipilih oleh Ilham, misalnya diksi alam panah. Ada laut, ada disebutnya cakrawala, tanah, bumi, langit, hujan, taman, dan seterusnya. Yang sebenarnya diksi-diksi ini juga biasa dipakai oleh penyair-penyair lain. Tetapi ketika dia menjadi ciri khas Ilham Setia, tentu Ilham Setia menggandengnya dengan larik-larik yang lain. Misalnya ada disebut bulan Kebiri kalau tidak salah ya, bulan di Kebiri itu barangkali hanya Ilham Setia saja yang menggunakan diksi-diksi ini. Kemudian Raga Zahir, Ilham menyebut bibir, mata, lambai tangan, dada, paha enggak ada ya, paha enggak ada. Wajah dan seterusnya. Kalau dada itu saya ingat ayam bakar. Makanya paha ayam. Kemudian ada ungkapan-ungkapan batin, misalnya ada rindu, sunyi, api, cinta, amarah, mimpi, dan seterusnya. Yang sekali lagi saya nyatakan bahwa diksi-diksi ini sebenarnya biasa dipakai oleh penyair-penyair lain, tetapi ketika dia bertemu dengan larik yang diciptakan oleh Ilham Setia, dia menjadi tidak biasa. Artinya dia menjadi khasnya Ilham Setia. Bahkan dalam diksi Ilham Setia, saya mencium aroma kematian, sebagaimana yang diungkapkan oleh Abruza bahwa manusia itu sebenarnya secara tidak sadar memahami bahwa mereka itu sebenarnya nanti pasti mati secara tidak sadar. Nah, oleh penyair kadang-kadang baik sadar atau tidak dia mengungkapkan ide-idenya itu. Misalnya di dalam Sang Lacok kalian kepulangan ya. Kepulangan. Puisi-puisi larik-lariknya sangat kental dengan aroma-aroma kematian. Baik, kita masuk kepada majas yang digunakan oleh Ilham Setia. Ilham menggunakan metafora, walaupun dia tidak sadar sebenarnya bahwa dia sedang menggunakan majas metafora dalam puisi-puisinya. Saya yakin dia tidak sadar, sebagaimana juga ketika saya
menulis puisi, misalnya saya tidak sadar, oh ini saya akan pakai metafora, oh ini akan simile, ini akan pakai apa hiperbola dan terus tulis dulu, nanti baru para kritikus yang menjembataninya. Sebab sebuah karya itu ketika dia sudah dicetak, sudah lepas ke tangan pembaca, kita tidak bisa lagi menuntut pembaca, menuntut penulis. Ini maksudnya apa? Karena sudah menjadi milik pembaca, mau diartikan sebagai apa, terserah pembaca. Contoh misalnya ada puisi, gaya bahasa metafora ini membandingkan sesuatu hal dengan hal yang lain yang sebenarnya tidak sama. Namun tidak menggunakan kata pembanding. Tidak menggunakan engkau bagai rembulan, engkau bagai dan seterusnya. Contoh, bumi ini perempuan jalang. Ini puisi Subagio Sastrowardoyo tahun 1953 kalau tidak salah. Judulnya Dewa Sudah Mati. Bagaimana dengan puisi-puisi Samsudya? Mozaik Hujan Melankolia. Setiap rinai adalah luka. Rinai hujan disamakan, dipersamakan oleh ilham dengan luka. Padahal tidak sama. Nah, di dalam puisi itu sah-sah saja. Menyamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain walaupun tidak nyambung. Nah, gitu. Kemudian simile. Simile adalah perbandingan atau bahasa kias yang membandingkan atau majas yang membandingkan dua hal yang juga berbeda. Perbedaannya tadi dengan metafora, kalau simile ini menggunakan kata-kata pembanding. Misalnya seperti serupa, bagai, laksana, dan sejenisnya. Nah, biar tidak ngantuk, saya minta ada satu mahasiswa yang membuat suatu puisi, tarik puisi. Nanti saya kasih door prize satu buku. Kalau Bung Ilham enggak ikhlaskan, saya bayar nanti. Satu puisi, satu larik. Silakan. Angkat tangan. Perbandingan adalah simile atau kiasan yang membandingkan dua hal yang pada hakikatnya tidak sama, tetapi dia menggunakan kata-kata pembanding seperti serupa, bagaikan, laksana, dan sejenisnya. Kalau zaman dulu, banyak orang-orang tua itu yang suka, rambutmu bagaikan ikan keli, kata dia kan. Apalagi, bodimu macam gitar Spanyol katanya kan. Biasa kita temu-temu yang dulu. Apalagi, yang seperti-seperti. Silakan, ada yang tertarik dengan buku? Saya kasih satu buku. Ilham Setia. Siapa yang bisa membuat satu larik saja puisi yang menggunakan majas simile. Saya hitung sampai 5. Gimana Pak Bang Reddy? Silakan. Selamat siang semuanya. Kenalkan dulu. Saya Albert Setiawan dari Prodi PBSI semester 1. Satu itu ya. Seperti badai. Cek saya dulu. Seperti badai seperti badai apa lupa. Udah.
Udah. Seperti rumah diterjang badai. Apa bandingkan dengan apa? Sesuatu, bandingkan dengan sesuatu, gunakan kata-kata pembanding seperti serupa, laksana, bagaikan. Engkau bagaikan rembulan. Itu kan engkau, bagai rembulan. Bandingkan engkau manusia dengan rembulan. Coba, apa banding dengan apa? Ganti ya Pak ya? Bisa diganti ya? Bisa diganti. Engkau cek dulu. Engkau bagaikan embun pagi, ditinggal awan menuju siang. Terlalu dekat anunya jadi kurang dengar saya. Engkau bagaikan Engkau bagaikan embun, embun, ya. ditinggal awan setelah siang. Iya, baik. Bisa Bang Redi. Kasih satu. Arkatama. Iya. Oke. Saya apresiasi semester 1 ya. Ya, jadi ternyata membuat puisi itu gampang-gampang susah. Gampang-gampang susah. Enggak bisa langsung sebut gitu ya. Itulah makanya puisi itu adalah endapan kata-kata, endapan perasaan, endapan pemikiran. Sehingga perlu dipikirkan, sehingga lahirlah dia sebuah lirik puisi. Baik, kita lihat puisi Ilham Setia, Rinduku pada Panggungmu. Beliau ini kan seorang sutradara juga, seorang pemain teater juga. Jadi puisi-puisinya juga ada menyebut sutradara, ada menyebut panggung dan sebagainya. Barangkali ini kritiknya terhadap panggung mendu, barangkali yang sekarang sudah mulai sepi. Mendu itu kan kesenian tradisional Kalimantan Barat yang sekarang sudah mulai sepi, teater tradisional. Rinduku pada panggungmu, panggungmu kini sepi, seperti pagi ditinggal pergi. Panggung seperti halte, hilang penumpang. Jadi Ilham menggunakan simile seperti. Sebenarnya banyak lagi di dalam puisi-puisinya, namun saya ambilkan satu contoh ini saja. Saya lanjutkan, tadi metafora udah ya. Personifikasi. Personifikasi merupakan salah satu gaya bahasa yang menyamakan benda dengan manusia. Kalau tadi metafora, simile menamakan apa saja dengan apa saja. Kalau ini khusus, person. Menyamakan manusia dengan benda dengan manusia. Seolah-olah benda-benda mati bisa berbuat, berpikir, punya perasaan, dan seterusnya. Itulah gilanya penyair. Suka-suka hati dia. Mari kita lihat. Di sisiku, di sisimu, judul puisinya. Malam beranjak pahit, merangkak perlahan. Dari dahan menuju dahan lain, angin di luar melambai, riuh berbisik, haru tiada berkesudahan. Malam tuh bisa berjalan, kata Ilham. Tak masuk dalam akal pikiran kita, tapi puisi begitulah puisi. Ketika dihadapkan dengan puisi, semua orang memakluminya, walaupun dia bukan seorang sastrawan, walaupun dia bukan seorang penyair misalnya. Maklum kita, tapi kalau bukan penyair yang ngomong begitu, pasti dibilang orang gila. Iya, tapi kalau penyair, seolah-olah hilang dah batasan-batasan ini tuh. Malam bisa beranjak, bisa merasa pahit, bisa merangkak.
angin bisa melambai-lambai. Nah itu. Ini personifikasi. Kita lanjut kepada gaya bahasa yang ketiga, hiperbola. Hiperbola itu melebih-lebihkan. Dalam kehidupan sehari-hari juga ada hiperbola. Misalnya ketika ada orang tabrakan misalnya ya. Di sana tadi ada tabrakan, sampai 5 ember darahnya. Itu kan melebih-lebihkan. Tidak mungkinlah darah manusia sampai 5 ember gitu kan. Jadi kiasan merupakan ungkapan suatu hal yang keadaan secara berlebih-lebihan, di mana penyair merasa perlu untuk melebih-lebihkan. Ini untuk apa namanya? Untuk mengundang ketertarikan pembaca. Dialog yang tertunda. Hatimu melakukan soliloquy panjang hingga jarum waktu berguguran. Jadi jarum waktu itu bisa berguguran. Beribu raut. Muka orang tuh banyak dalam pikiran dia, padahal barangkali tidak demikian. Ini yang disebut dengan hiperbola. Nah, satu lagi. Kali lagi, kalau enggak mau saya bayarnya. Door prize. Ini untuk cewek, perempuan, siapa saja. Silakan. Gunakan satu larik hiperbola. Yang lebay, boleh selebay-lebaynya. Kalau orang dulu lebay itu tokoh agama, Pak Lebay. Silakan. Yang perempuan, tadi kan udah yang laki-laki, yang cewek sekarang. Iya. Hiperbola, melebih-lebihkan. Saya kasih contoh lagi misalnya hiperbola. Apa Bung Hilman misalnya contoh hiperbola? Nah, menangis darah Bapak, benar. Menangis darah. Sampai menangis darah, enggak mungkin dia kembali. Itu kalau dalam bahasa kita sehari-hari. Tapi saya maunya yang dalam bentuk larik puisi. Silakan. Silakan, siapa namanya maju ke depan. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Nur Pilasari dari Prodi PGSD. Burung berlayar mengitari cakrawala. Sinar mentari penuh tanda tawa. Deburan ombak mengkiki sekarang, hamparan pasir di tengah gersang mentari di sisiku. Hiperbolanya di mana? Di personifikasi, kemudian hiperbola melebih-lebihkan, silakan. Di sinar mentari penuh canda tawa. Sinar mentari Penuh canda tawa. Personifikasi. Boleh buat lagi, coba. Itu personifikasi, benda diumpamakan seperti manusia, itu personifikasi. Yang berlebih-lebihan. Ketawa sampai mati, itu berlebih-lebihan. Kemudian menangis darah, itu berlebih-lebihan. Aku menangis tanpa suara dengan goresan darah yang bercucur tubuhku dengan terlalu banyak sehingga sel darahku mengalir tanpa deras. Ya. Boleh Bang Ilham? Boleh Bang Ilham. Silakan. Ya. Oke, kita lanjut lagi bedah Bung Ilham. Kemudian selanjutnya ada majas sinekdoke, sinesdos, atau ada lagi yang menyebutnya sinesdose. Ini terbagi dua, ada part prototo, menyebut sebagian untuk maksud keseluruhan. Lamanya aku ndak melihat lubang hidung kau, kata dia kan. Lubang hidung yang disebutnya. Padahal maksud dia orang tersebut. Jadi disebut menyebut sebagian untuk
maksud keseluruhan. Lama enggak lihat batang hidungmu. Nah itu. Kita lihat puisinya. Yang pasti, namamu ada, namaku ada pada lembar daun tanpa tahu kapan akan gugur. Kita hanya menatap guguran menanti yang pasti. Ini puisi aroma kematian ya. Jadi seolah-olah aku dan engkau saja yang akan mati. Padahal semua orang akan mati. Ilham menyebut sebagian untuk maksud keseluruhan. Kebalikannya, totem properti menyebut keseluruhan untuk maksud sebagian. Ya. Rumah, lihat di sana orang berbondong-bondong membangun rumah menjulang langit, menghias sebagai emas, namun hati lumpur hisap. Jadi seolah-olah semua orang itu punya duit, punya kemampuan untuk membangun atau punya hasrat untuk membangun rumah menjulang langit. Semua orang, padahal tidak. Tidak semua orang. Tapi Ilham sebut semua orang. Ada orang-orang yang memang ingin hidup dengan sederhana, tidak ingin rumah sampai menjulang langit, hidup apa adanya. Ada orang seperti itu. Ya, saya contohnya. Baik, selanjutnya ironi. Ironi adalah majas yang menggunakan kata-kata halus untuk menyindir. Atau dia bisa berubah sinisme atau sarkasme. Kita lihat puisi Ilham, sketsa 2. Ini ironis sekali ya puisi ini. Tuang saja air mata ibumu, mungkin ia telah mengering lantaran kau tak habis-habis mengeruknya. Saya mulai nak berpuisi saya. Nah ini apa namanya? Ironis sekali ya seorang anak yang durhaka sekali. Jadi Ilham Setia mungkin menemukan satu potret yang sangat mengiris hatinya sehingga lahirlah puisi ironi ini. Dan banyak lagi puisi-puisi ironi dalam ini Ilham Setia. Baik. Terima kasih. Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan secara akademis. Ini dapat menjadi sebuah skripsi bagi anak-anak PBSI, ya, terutama bagi anak-anak PBSI. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas perhatian anak-anak sekalian, teman-teman dan para undangan sekalian. Saya kembalikan. Terima kasih. Baik. Kalau tadi ke Bang Roja cukup dengan Bang, makasih Bang. Sekarang ke Pak Gunta beda. Terima kasih Bapak. Ya. Tadi pemaparan materi yang terakhir seru sekali ya, terutama bagi kawan-kawan yang berkuliah di PBSI. Itu materi yang sangat penting untuk kajian puisi. 12 SKS, semoga kalian dapat A. Bilang apa? A? Amin. Ya. Tadi juga ada sedikit intermezzo dari Pak Gunta. Apa tadi namanya Bang? Alfons Setiawan. Datang sama pacarnya Bang? Oh enggak ada. Iya ya? Iya, soalnya tadi saya lihat colek-colekan. Oh yang mana pacarnya? Oh, enggak apa-apa. Padahal tadi gampang sekali disuruh bikin puisi apa tadi? Simile ya, dari simile ya. Tadi Pak Gunta sudah menyontohkan bagus sekali loh padahal. Badanmu seperti gitar Spanyol. Nah, ditambahin aja ke pacarnya. Badanmu seperti gitar bass betot, kan keren. Ya, oke. Kawan-kawan, waktu kita tinggal sedikit lagi sampai jam 15, jam 3 sore. Kalau mau membuka sesi tanya jawab, ini sepertinya sudah sangat mepet. Nah, sementara gini saja, saya punya satu permainan. Saya butuh satu jawaban paling keren, paling unik. Saya akan memberikan pertanyaan. Nanti dari beberapa penanya akan dipilih satu jawaban paling keren, paling unik, paling enak didengar, paling masuk akal. Yang memilih adalah Pak Ilham Setia. Siap?
Hadiahnya saya tambahin. Kalau tadi masing-masing sama Pak Gunta diberi 1, hadiahnya saya tambahin. Jadi 2. Ini karya Pak Ilham Setia, sudah tahu kan? Yang ini Bayang-Bayang Tembawang, karya 44 penulis Kalimantan Barat lintas generasi. Nah, jadi yang bisa dapat 2 buku ini sekaligus. Nah, siap-siap dengan pertanyaan saya. Lihat baik-baik cover buku Arkatama. Sudah? Sekarang pertanyaannya adalah, apa relevansi atau keterkaitan mainan ular tangga dengan buku kumpulan puisi Ilham Setia? Ya, gampangnya gini deh. Kenapa sih Ilham Setia kok memilih cover ular tangga sebagai cover buku dia? Ini buku kumpulan puisi loh. Isinya mungkin romantis, sedih, ketuhanan, religius, sufistik. Tapi kenapa menggunakan cover ular tangga? Ya, gampangnya seperti itu. Silakan kalian angkat tangan, silakan kalian menjawab. Nanti jawaban terbaik akan dipilih oleh Pak Ilham Setia. Terima kasih, saya Ibu Ina Dalila, Kepala Sekolah SD 16 Singkawang. Sebenarnya saya ingin memberikan pertanyaan, tapi karena tidak ada ruang pertanyaan, tidak apa-apa. Dan inilah yang akan saya tanya sebenarnya kepada Bapak. Ular tangga itu kan permainan yang ditentukan oleh tukang kocok dadunya nih. Berarti dalam puisi ini nih berisi tentang menceritakan bahwa kehidupan kita itu ditentukan oleh takdir itu tadi, kocokan orang tadi itu. Yang dalam ini adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Itu saja dari saya, terima kasih. Jawaban dari Ibu Ina Dalila. Keren sekali, boleh tepuk tangan sekali lagi? Ya. Yuk, kawan-kawan yang masih muda, kawan-kawan yang masih mahasiswa, jangan mau kalah. Siapa yang mau jawab? Angkat tangannya. Kenapa sih Pak Ilham Setia kok memilih ular tangga sebagai cover buku beliau? Kenapa kok tidak gambar bunga, gambar burung camar, atau gambar awan biar lebih romantis? Ada yang mau angkat tangan lagi? Kalian jangan mau kalah, saya kompor-komporin, jangan mau kalah. Jangan menyerahkan buku ini begitu saja kepada Ibu Ina Dalil. Yuk. Kawan-kawan mahasiswa? Tidak ada? Apakah kalian ikhlas menyerahkan buku ini kepada mana? Ada? Yang mana? Ada? Baik, perkenalkan nama saya Ica dari Prodi PBSI semester 5. Nah, di sini saya melihat kenapa di situ gambar permainan ular tangga, karena yang kita ketahui permainan ular tangga itu kan pakai kocok, terus kadang naik, kadang turun seperti kehidupan. Dan menurut saya di buku puisi itu berisikan tentang kehidupan. Jadi kadang kita ada di atas dan kadang bisa turun, begitu. Saya menemukan satu kata sebagai benang merah. Kocok. Ya. Mengocok dadu. Keluar angka, bisa naik, bisa turun. Begitu ya, ular tangga ya. Ada lagi? Satu lagi, yuk, 2 buku. Ada lagi? Yuk. Ada? Saya kasih mikrofon. Mana Pak Ilham? Ya, ada. Oh, ini angkat tangan nih, Pak Triyono nih, boleh lah. Dari perwakilan Singkawang Membaca. Beliau adalah Presiden Singkawang Membaca. Tes. Saya mau jawab, tapi sebenarnya saya udah punya bukunya.
Ya, jadi gambarnya ular tangga, isinya puisinya puisi-puisi yang cukup dalam dari segi maknanya kayak gitu. Itu juga catatan perjalanan seperti itu. Kalau saya baca bukunya, termasuk yang dibahas oleh Bung siapa? Yang sebelah sana namanya? Oh ya, Bung Alek. Ya, yang dibahas oleh Bung Alek tadi kan catatan perjalanan bahkan dari awal sampai akhir. Jadi kenapa bukunya isi catatan perjalanan dari awal sampai akhir, gambarnya ular tangga. Menurut saya Ilham Setia hanya main-main saja. Itu jawaban saya. Beri tepuk tangan yang paling meriah kepada Mas Triono, Presiden Singkawang membaca. Ya. Hanya main-main saja. Gokil sih jawabannya, ular tangga. Ya ngapain buku puisi diberi gambar ular tangga kan? Permainan. Ya hanya main-main saja. Jadi beliau itu tidak niat rilis buku sebenarnya. 3 jawaban sudah saya dapatkan, sudah kita dengar bersama-sama. Tadi pertama dari Ibu Ina, kedua dari Kak Ica, yang dicolek-colek kawannya. Maju Cak, berdiri Cak. Yang ketiga dari Mas Triono. Sekarang keputusannya saya serahkan kepada Pak Ilham Setia, akan memilih jawaban yang mana sebagai penerima 2 buku keren ini. Monggo Pak Ilham. Baik, sebelum saya memilih, saya ingat satu kalimat, sebetulnya dua kritikus dari kiri kanan saya ini sudah mengatakan, ketika bayi saya ini lahir, maka saya sudah tiada. Maka saya katakan jawabannya 3-tiganya benar. Beri tepuk tangan dong untuk 3 menjawab. Jawabannya benar dan alhamdulillahnya katanya bahwa kebenaran itu bukan punya saya, kebenaran itu punya Allah Subhanahu wa taala katanya. Maka saya tambah bukunya. Saya harus menghormati orang yang lebih tua, jadi saya kasih Bu 2 buku. Dan Bang Triono masih perlu buku kah? Masih perlu ya? Ternyata untuk lapaknya. Oke, terima kasih. Dan satu lagi nih. Ica. Untuk Ica. Ya, semoga manfaat. Jadi saya tidak bisa menjawab kebenarannya, sekali lagi bahwa apa yang dijawab semuanya mungkin sudah benar menurut persepsinya masing-masing. Bahwa karya ketika lahir maka penulisnya tidak berhak untuk bicara apa-apa lagi. Terima kasih. Alhamdulillah, akhirnya 3-tiganya dapat. Ya. Kawan-kawan, sudah 2 jam kita bersama-sama mendengarkan penjabaran penyampaian materi tentang bedah karya buku kumpulan puisi Arkatama karya Ilham Setia. Nah, saya mengucapkan terima kasih lagi nih. Yang pertama terima kasih buat Bapak narasumber berdua, Bapak Abrorza Ayusra, Bapak Dr. Gunta Wirawan MPD, Bapak Ilham Setia sebagai penulis bukunya, Bapak terima kasih. Kawan-kawan mahasiswa, Kak Reni sebagai perwakilan pustaka dengan Bapak, kemudian Mas Triono dari Singkawang Membaca, Kak Asta Nikita, terima kasih sudah datang. Ibu Ina terima kasih, dan beberapa kawan kemarin ada yang mendaftar dengan saya, barangkali juga datang. Mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian terima kasih juga STKIP sudah memfasilitasi acara yang keren ini, menyediakan tempat sehingga acara ini terlaksana sampai selesai. Untuk mengakhiri acara yang keren ini, kita bersama-sama membaca hamdalah. Penutup kita teriak-teriak lagi boleh? Salam literasi. Salam literasi. Salam literasi. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, saya tutup acara yang keren ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oh ya, oke. Permintaan dari Pak Ilham Setia, kawan-kawan tetap dulu di posisi. Ya, jangan kemana-mana dulu, kalian berdiri. Nanti kita akan foto bersama. Nanti para pembicara akan berdiri di depan kalian. Tukang fotonya dari sini, begitu maksudnya. Oh iya, benar ya. Silakan berdiri dulu, foto bersama.